Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sobat Logik Muslim, kita ketemu lagi sama gue Sinchan. Hari ini kita akan ngobrol tentang puasa. Oke. Alhamdulillah juga narasumber kita udah nggak bakalan bisa diragukan lah. 5 tahun di Vietnam, 4 tahun di Amerika. Bener apa kagak lu? Enggak, lu ngapain di sana? Enggak ya, salah ya? Oh, enggak. Alhamdulillah di sebelah gue udah ada saudara gue, Alhamdulillah. Saiful Haki Dan Ahmad Sinchan, yang sering dipanggil Kiki. Iya. Gue juga banyak belajar sama dia dan alhamdulillah mak gue seneng banget gue berteman sama manusia satu ini. Kenapa malah senang jadi dulu berteman sama gue? Ya itu katanya gue sekarang jadi pinter agama. Alhamdulillah Gitu. bisa ngebawa kebaikan ya. Subhanallah. Subhanallah. Tapi emang ada perbedaan sih Ki. Apa tuh? Semenjak gue megang konten agama ya lumayan lah. Alhamdulillah. Gue ngerti hadis. Oh. Hadis itu ada yang sahih, ada yang doib. Udah paham banget. Bro, gini. Oke. Ini kan sekarang kita mau sebentar lagi nih bulan puasa nih, hanya tinggal menunggu hari. Nah, banyak banget pertanyaan-pertanyaan tentang puasa sih Sob. Ya. Dan ini juga sebenarnya pertanyaan dari diri gue sendiri. Dan gue yakin teman-teman sahabat Logik Muslim ini juga pasti banyak yang pengen tahu dan pengen nanya sebenarnya. Ya. Kita mulai aja gimana? Oke. Ya. Yang lu lakukan apa di setiap hari ini menjelang bulan puasa ini, apa yang lu lakukan untuk menyambut bulan puasa, datangnya bulan puasa ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kita baca ini supaya kalau kita ngomong terhindar dari godaan setan. Gitu. Termasuk juga kita baca ini a'udzubillah sebelum kita baca surah Al-Qur'an. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah SAW. Sebelum datangnya bulan puasa atau bulan Ramadan itu kan kita seneng banget ya gitu. Nah, gue nih udah mencoba untuk sehari-hari ini untuk nambah ibadah gitu. Jadi pas di bulan Ramadan mudah-mudahan ibadahnya juga makin bertambah gitu. Karena ibadah di bulan Rajab dan ibadah di bulan Sya'ban juga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya gitu. Jadi persiapan di bulan Ramadan adalah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban gitu. Nah itu juga disarankan oleh Nabi besar Muhammad SAW juga untuk berpuasa dan ibadah-ibadah lainnya gitu. Tuh, itu yang persiapan untuk bulan Ramadan dan gembira banget akan mudah-mudahan umurnya disampaikan kepada bulan Ramadan. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus yang jadi motivasi lu untuk lu tuh berpuasa di bulan Ramadan tahun ini apa? Motivasi yang utama di bulan Ramadan adalah menjadi takwa sesuai dengan Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti orang-orang yang sebelum kamu agar kamu menjadi bertakwa. Nah, takwa itu kan tingkatannya banyak gitu loh, Chan. Nah, orang-orang bertakwa itu yang diharapkan oleh Allah supaya bisa digajar dengan surga gitu. Nah, bulan Ramadan ini adalah sebagai training. Jadi di Islam itu kita punya namanya sistem. Sistemnya itu ada di rukun Islam, yaitu syahadat. Syahadat itu adalah kita mendaftar menjadi orang Islam gitu ya. Seperti kita mendaftar ke sekolah atau ke perguruan tinggi gitu. Jadi syahadat itu mendaftar gitu. Nah, misalnya kalau lu belajar tapi di luar kelas di SD gitu ya atau di kuliah gitu, tapi di luar kelas. Nah, pas lulus lu dapat ijazah apa enggak? Dapat. Nggak dapat kan lu nggak daftar. Oh iya, gue belum kan? Gitu. Nah, itu makanya kita mesti daftar, yaitu dengan bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah sholat. Ya kan? Yang ketiga puasa. Nah, puasa ini adalah trainingnya, Chan. Jadi di puasa itu kita kan berpuasa bukan hanya menahan hawa nafsu, hanya menahan makan dan minum, tapi juga menahan
mata kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita, badan, kaki kita, dan seluruh ini kita kan, gitu. Jadi lu ditahan selama 1 harian penuh gitu. Dan bukan hanya itu, sebelum berpuasa kita sahur, ya kan, terus sholat subuh. Nanti setelah berpuasa kita sholat maghrib, kita sholat isya, habis itu taraweh, habis itu baca Quran. Itu semuanya intens supaya apa? Supaya kita lebih dekat lagi dengan tingkat takwa kita gitu. Nah, makanya di situ banyak orang-orang yang bertaubat sejarah. Oke, Ki. Terus ini kan kalau bulan puasa kan bawaannya males. Nah, buat menjaga kesehatan, kestabilan tubuh kita itu, energi kita gimana, Ki? Buat selama bulan puasa, biar kita tuh tetap fit gitu loh. Nah, makanya jangan melewatkan sahur. Sahur itu dengan baik ya. Misalnya makan kurma, makan yang cukup, minum susu, supaya lo punya asupan gizi yang cukup selama 1 hari lo beraktivitas. Gitu. Jangan berlebihan juga. Nanti kalau misalnya berlebihan, lo ngantuk, bangunnya siang, nggak kerja, nggak sekolah, ya kan, nggak beraktivitas lainnya, boro-boro ngaji gitu loh. Nah, kalau udah cukup sampai apa? Mudah-mudahan bisa sampai maghrib. Nah, baru makan juga, hadisnya Nabi nih ya, sunnahnya Nabi, makan waktu berbuka juga cuma 3 butir korma dan air putih. Nah, kira-kira kalau kita nih ya, kuat gak kayak gitu loh? Enggak lah. Iya, karena Nabi kan berpikirnya gini, karena kalau misalnya beliau makan banyak, nanti mau terawih ngantuk, ya nggak sih? Iya, sering tuh gue kayak gitu. Iya, karena apa? Dan banyak godaan-godaan lain, Chan. Misalnya, aduh, di luar panas, pengen minum ini, pengen makan ini, ya kan? Nah, itu sebenarnya setan sih. Dan susahnya adalah setan itu kan hidup di dalam aliran darah kita. Oke. Terus yang membuat lu bisa memaksimalkan manfaat dari spiritual dari ibadah puasa itu apa? Ibadah puasa itu kan ibadah yang intens, sekali lagi ya, training kita gitu. Nah, kalau kita gagal, maka kemungkinan besar di 11 bulan yang akan datang itu kita gagal gitu. Karena Allah memberikan ganjarannya berlipat-lipat gitu ya. Nah, itu adalah training gimana supaya kita berhasil mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu. Motivasinya apa? Motivasinya cuma satu, yaitu yang disebutkan oleh Allah, takwa. Itu. Nah, terus Ki, kebiasaan di bulan Ramadan yang lo lakuin sama keluarga lu tuh apa tuh, Ki? Yang biasa lu nggak kerjain, akhirnya mungkin lu bisa mendapatkan itu di bulan Ramadan. Yang pertama, gue mewajibkan gue dan istri dan anak-anak untuk bisa khatam Quran. Itu. Kecuali anak-anak yang anak istri sama anak perempuan. Tapi anak laki-laki dan gue mewajibkan diri gitu ya, supaya apa? Supaya nanti dia punya keluarga berikutnya bisa mendidik anak-anaknya menjadi khatam Quran juga gitu. Nah, yang kedua, mewajibkan diri dan keluarga untuk selalu sholat taraweh gitu. Bahkan kalau kita pulang sampai malam, gue akan nyuruh anak-anak gue sebelum subuh sholat taraweh gitu. Karena itu nggak misalnya terlewatkan di tahun ini, tahun berikutnya pasti akan menyesal gitu. Sholat tarawih itu sangat-sangat berharga karena nggak ada di setiap bulan, cuma ada di bulan Ramadan. Tarawih nih, ngobrolin tarawih. Tarawih itu kan ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Nah, kalau gua selalu ngambil yang 11 rakaat, Ki. Kenapa gitu? Pengen cepet. Gua pengen makan lagi. Nah, itu kayak gitu tuh. Nah, kita boleh nggak sih ambil yang 11 aja? Ataukah kita harus ambil yang 23? Yang benar yang mana nih? Nah, itu adalah namanya syariat. Itu bukan akidah. Syariat itu seperti fikih, itu jadinya lebih ke aturannya. Nah, lu mau ngambil yang mana nih? Kan ada 4 mazhab nih ya. Nah, kalau misalnya yang 20 rakaat itu mazhabnya Imam Syafi'i gitu kan, yang kebanyakan orang Indonesia lakukan. Boleh aja, tapi lu mesti analisa dulu. Ini dalilnya
imam ini ngambil 20 rakaat itu apa. Nah, terus nanti ada yang 8 rakaat itu apa. Yang 8 rakaat juga ada yang 2-2, ada yang 4-4 kan rakaatnya gitu kan. Nah, sebenarnya kita cari ini sumbernya dari dalil yang mana nih gitu. Jadi yang dalil yang paling bagus adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW gitu. Berapa rakaat Rasulullah? Nah, itu macam-macam. Nanti lo ituin sendiri aja ya. Oke. Gitu. Nah, yang pasti adalah jangan menyalahkan orang. Gitu. Maksudnya gini, kalau lu biasa 20 rakaat, jangan menyalahkan kalau yang 8 itu salah. Gitu. Yang 8 itu kafir, wah itu salah. Itu. Yang mesti kita lakukan adalah men-encourage orang untuk ibadah, yaitu sholat. Oke, Ki. Nah, ini juga kan ada, gue punya anak kecil nih. Mungkin juga teman-teman Logic Muslim pada punya anak-anak lah. Nah, anak kecil kita itu boleh nggak sih kita bilang, oh puasa sampai siang aja, habis siang johor terusin lagi puasanya. Ya. Nah itu gimana? Gue pernah ngelakuin itu sama anak gue. Ya boleh dong, gitu. Boleh. Kan Allah tidak pernah membebani seseorang melewati melewati kemampuannya ya kan. Ya gitu. Termasuk anak kecil. Kecuali makanya kita didik. Misalnya anak ini baru bisa sampai jam 10, ya udah jam 10. Besoknya jam 11, besok jam 12 gitu. Nah, teratur gitu. Misalnya akhirnya tahun depan sampai jam 2 ya gitu. Yang penting di akhir balik, nah dia bisa puasa dari subuh sampai maghrib. Ada pernah gue denger cerita ini, setelah bulan puasa katanya kita akan menjadi bayi yang lahir kembali. Ya. Apa enggak, apa itu, kebangetan gitu loh ceritanya itu. Masa gitu? Ya, gimana Ci? Menurut Cici gak? Enggak tahu juga tuh. Cici aja nggak tahu tuh. Apakah kita setelah puasa, kita udah ini, terus kita jadi baik lagi, nggak punya dosa segala macam? Bener apa nggak? Ada hadisnya atau Al-Quran memang bener ngomong seperti itu? Nah, sekarang kalau lu intens ibadah 1 bulan penuh, kira-kira Allah akan sayang nggak? Akan ampuni nggak seluruh dosa lo? Dari pagi, dari lo bangun, lo sahur, lo mulai puasa, terus udah gitu sholat subuh, tadarus, bekerja untuk menghidupi anak istri juga termasuk ibadah, terus-terusan sholat zuhur, nanti tadarus lagi, terus sholat asar, buka puasa, sholat maghrib, terus abis itu sholat isya, abis itu sholat taraweh, terus intens gitu, sampai tadarus lagi, nanti ikut tahajud lagi. Nah, kira-kira ada nggak kesempatan lu untuk berbuat dosa? Gitu. Iya, sedikit sih. Iya. Tapi itu kalau emang lu kejalaninnya dengan intens, dengan baik gitu. Apakah nggak ada godaan-godaan? Banyak banget. Jangankan godaan dari offline, dari online aja gampang banget. Dunia dalam genggaman kita ya kan. Iya, iya. Nah, terus juga ada kayak gini. Ada yang hadis yang mengatakan katanya lebih baik tidur kalau sholat itu. Nah, itu gimana tuh? Atau kita ganti aja sekarang, lebih baik main game daripada buat gamers kan daripada dia keluar, mendingan lebih baik main games atau lebih baik tidur. Nah itu gimana tuh? Ya kan? Itu benar lu ada lo itu, lebih baik tidur katanya, tidur itu dapat pahala. Jadi gini, hadisnya itu orang berpuasa tidur pun beribadah gitu. Nah itu sebenarnya hadisnya doif. Lemah. Karena apa? Nanti itu men-encourage orang untuk terus aja tidur, gitu. Sedangkan berpuasa itu esensinya bukan itu, gitu. Esensinya lo lagi berpuasa, berarti kan lo lagi ibadah. Kalau lo tadarus, berarti ibadah lo kan 2. Lo puasa dan lo tadarus, ya kan? Kalau lo lagi sholat, lo puasa, lo sholat. Lo lagi zikir, lo lagi puasa, lo lagi zikir, gitu. Lo bekerja untuk anak istri, nah itu juga kan fisabilillah ya kan, berjuang di jalan Allah. Nah itu ada pahalanya, tapi juga lo lagi berpuasa juga, gitu. Oke, sebenarnya masih banyak banget pertanyaan gue, cuman sutradara kita nih Pak Tono udah udah cut katanya. Baiklah, sahabat Logic Muslim, mumpung masa bentar lagi bulan puasa, kita dari channel Logic Muslim kita kesana, kita minta teman-teman Logic Muslim, kalau misalnya dalam penyajian kita ada yang kurang bagus apa segala macam, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita juga dari Logic Muslim mengucapkan selamat datang bulan Ramadan.
Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita menjadi Islam yang kafah. Oh, ya. Satu lagi. Jadi ini adalah salah satu sistem yang dipunya oleh Islam, yaitu bulan Ramadan. Jadi itu bulan trainingnya, supaya di bulan Ramadan ini kita bisa menjadi takwa, dan di bulan-bulan lainnya kita taat beribadah gitu loh. Nah, kalau misalnya gimana Ki, banyak orang juga setelah bulan Ramadan masih tetap maksiat segala macam gitu. Nah, training lagi tahun depan. Masih itu juga, masih dikasih waktu sama Allah. Tapi ingat, kita nggak pernah tahu kapan waktu kita. Gitu bro. Oke, thank you semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bro.